Perkenalkan, nama saya Luniko Jama dengan NIM 2230 1050 3029. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Komunikasi Data. Di sini saya mendapatkan kondisi soal bernomor ganjil, di mana kondisinya adalah PT Komunikasi Data lancar memiliki daerah kerja di pedalaman Kalimantan dan Jayapura. Belum tersedia jaringan fiber optik. Seluruh kantor cabang harus terhubung kantor pusat dan koneksi harus bersifat privat. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang topologinya. Topologi yang saya gunakan di sini adalah topologi star. Mengapa saya menggunakan topologi star? Dikarenakan topologi star itu memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan topologi lainnya dan lebih fleksibel. Tapi kekurangan dari topologi star ini adalah terlalu bergantung kepada pusat. Untuk routing yang saya gunakan di sini pertama adalah router dari daerah Kalimantan. Sini menggunakan IP address 192.168.11.1 dan gateway 192.168.10.1. Di kantor pusat menggunakan 192.168.11.2 dan 192.168.212 dengan gateway 192.168.01 juga 192.168.11. Pada kantor cabang Jayapura situ menggunakan IP 192.168.211 dan gateway 192.168.20.1. Di sini physical location-nya berbentuk seperti segitiga. Baik, saya akan melakukan presentasi pada PowerPoint saya. Teknologi media transmisi menggunakan serial DTI cable untuk menghubungkan setiap router cabang ke pusat karena memiliki bandwidth yang lebih tinggi dari copper wire. Sedangkan untuk masing-masing cabang menggunakan copper wire untuk menghubungkan router dengan switch dan end device. Perencanaan OSI layer physical layer. Untuk menghubungkan switch ke router dan switch ke end device menggunakan copper straight through wire. Sedangkan untuk menghubungkan router cabang ke router pusat digunakan kabel serial DTE. Lalu interface yang digunakan antara end device ke switch adalah CFE atau Copper Path Ethernet dengan kapasitas bandwidth up to 100 Mbps. Lalu untuk menghubungkan switch ke router digunakan interface CGE atau Copper Gigabit Ethernet dengan bandwidth 1000 Mbps atau 1 Gbps. Perencanaan OSI layar data link. Jaringan ini menggunakan switch 2960 untuk menghubungkan beberapa perangkat dengan router di setiap cabang secara lebih efisien daripada menggunakan hub. Switch pada jaringan ini juga menerapkan konfigurasi VLAN untuk memisahkan lalu lintas antar device. Perencanaan OSI layer network menggunakan router untuk menghubungkan jaringan di setiap kantor cabang, khusus di kantor pusat. Router yang digunakan adalah PT router karena dapat dikustomisasi modulnya untuk menerima dua jaringan serial dari setiap cabang dan local network kantor pusat itu sendiri. Menerapkan static routing dan RIP routing untuk mengarahkan lalu lintas antar kantor cabang dan kantor pusat dan memastikan konfigurasi quality of service atau QoS untuk memberikan prioritas kepada lalu lintas yang kritis sesuai dengan kebutuhan bandwidth yang tinggi antar cabang. Penerapan per connection classifier menggunakan metode Mangle untuk menandai beberapa koneksi yang bertujuan ke salah satu gateway internet. Akses data jaringan akan dikonfigurasi routing pada router yang digunakan. Data konfigurasi PCC akan saling terikat atau terkait melewati gateway yang ditandai dari Mangle routing. Data dikonfigurasi akan melalui source port, destination port, source address, dan destination address yang sudah ditandai dengan Mangle. Di sini ada beberapa saran. Yang pertama untuk saran QoS nilai throughput. Dalam skenario di mana jaringan serat optik tidak tersedia dan PT Komunikasi Data lancar beroperasi di daerah terpencil, throughput yang layak dapat berkisar antara beberapa Mbps hingga puluhan Mbps. Di situ juga tergantung pada teknologi koneksi yang digunakan. Pilihlah teknologi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan transfer data antar kantor. Yang kedua adalah QoS nilai packet loss. Dalam jaringan privat, target paket loss sebaiknya mendekati 0.
Jika menggunakan teknologi yang rentan terhadap packet loss seperti koneksi satelit, upayakan agar tingkat packet loss tetap rendah, misalnya kurang dari 1%. Yang ketiga adalah QoS nilai jitter. Untuk aplikasi real time seperti VoIP atau video konferensi, jitter yang rendah penting untuk menjaga kualitas layanan. Usahakan untuk menjaga jitter di bawah 30 milisecond. Nilai yang lebih rendah akan lebih baik untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.